Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mukhtarat. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang pasal yang kelima, ya, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-faslu tsaminu, pasal yang ke-8. Apa itu? Al-ismu bin nadhri ila nisbati ilaihi. Isim ditinjau pada nisbah atau penggolongannya. Ya. Yang pertama, yang A, cara menyusunnya. Cara menyusunnya ditambahkan, ya, yang pertama yang A, cara menyusunnya. Ditambah ya yang ditasydid, ya, atau ya yang ditasydid dan tak marbutoh. Ya yang ditasydid untuk muzakkar dan ya yang ditasydid dan ada tak marbutoh untuk yang muannas. Baik. Contohnya apa? Salafun. Salafun apa tuh salaf? Orang terdahulu. Orang-orang terdahulu. Ya, salaf terserah bahasa adalah apa? Orang-orang terdahulu. Nah, sekarang apa? Kita ingin menisbahkan diri. Ada orang ingin menisbahkan. Menisbahkan itu apa? Menggolongkan dirinya kepada salaf. Kalau laki-laki kita pakai ya saja. Jadi salafiyun. Salafiyun. Kalau perempuan salafiyatun. Fiyatun. Salafiyun untuk laki-laki, untuk muzakkar, salafiyatun untuk muannas. Ya. Berikutnya yang B, nisbah digunakan untuk menunjukkan apa saja? Yang pertama, untuk menunjukkan kebangsaan atau warga negara. Menunjukkan kebangsaan atau warga negara. Contohnya Arabiyun. Ya. Arabiyun. Menunjukkan apa? Kebangsaan. Ana Arabiyun. Aku adalah bangsa Arab. Orang Arab. Apalagi? Siniyun. Indonesian. Ya, Indonesian. Yun. Apa Siniyun? Cina. Orang Cina ya. Banyak lagi. Ya. Indonesian contohnya. Siun. Indonesian banyak lagi. Jawiyun, orang Jawa, Jawiyun misalnya. Dan lain sebagainya. Nah, berikutnya menunjukkan kota atau desa. Yang pertama untuk menunjukkan kebangsaan, ya. Yang kedua untuk menunjukkan apa? Kota atau desa. Kota atau desa.
Contohnya Baghdadiyun, ya orang Baghdad. Baghdadiyun atau Baghdadiyatun pakai tamar butoh. Ya, orang Baghdad. Orang Baghdad. Ya, orang Baghdad. Misalnya apa? Dia lahir di Baghdad. Dia disebahkan, digolongkan dirinya adalah apa? Orang yang lahir di Baghdad. Atau tinggal di Baghdad bisa juga. Ya, tinggalnya di Baghdad. Makiyun ya. Makiyun. Makiyun atau Makiyatun, nisbah ke kota Makkah, nisbah ke kota Mekah. Berikutnya yang ketiga, untuk menunjukkan apa? Agama atau idealisme. Agama atau idealisme, pemahaman. Contohnya apa? Al-Islamiyu. Berarti apa? Menunjukkan beragama Islam. Ya, beridealisme Islam. Apa contohnya dalam kalimat al-Islamiyu? Ya, al-ma'hadu al-Islamiyu. Nah, al-ma'hadu al-Islamiyu. Ya, al-ma'hadu al-Islamiyu misalnya, ma'had Islami, ya kan? Ma'had Islami, pondok pesantren Islam. Karena kata ma'had ini, kata ma'had dalam bahasa Arab, ma'had itu dia banyak penggunaannya. Ma'had itu di bahasa Arab itu banyak penggunaannya. Ma'had itu bisa digunakan untuk pondok pesantren. Ma'had bisa digunakan untuk lembaga kursus. Seperti apa? Lembaga kursus bahasa Inggris, lembaga kursus montir misalnya. Al-Ma'hadul Handasah, misalnya Ma'hadul Handasah. Ya, lembaga kursus teknik atau montir, kursus montir. Ya, sini apa? Al-Ma'hadul Islamiyu, ya Ma'had Islami, Ma'had Islami, Ma'had yang mengajarkan apa? Ilmu-ilmu Islam. Nama Islam misalnya apa? Contohnya kalau tempat saya Imam Malik ya, Al-Mahdu Islamiyu Al-Imam Malik. Ya, kalau di Jawa sana lebih banyak lagi ya. Kalau di Jawa sana lebih banyak lagi. Baik. Berikutnya Nasraniyun. Ya, apa itu Nasraniyun? Nisbah kepada agama Nasrani, berpemahaman Nasrani, berpemahaman Nasrani, Kristen. Syuyu'iyun. Apa itu Syuyu'iyun? Berpemahaman Syuyu'iyun. Apa itu Syuyu'iyun? Syuyu'iyun. Ini apa? Ateis. Komunisme. Komunisme itu apa? Komunisme itu dia pemahaman di dalam bidang ekonomi. Jadi ada apa? Ada yang dia itu namanya kapitalisme, ada komunisme. Komunisme ini seperti sosialis, berpemahaman sosialis. Ya. Lawannya adalah apa? Kapitalis, seperti di negara-negara barat, di Amerika, di negara Eropa itu kan pemahamannya apa? Mazhab ekonominya kapitalisme. Kalau di seperti Rusia, seperti di Cina itu apa? Komunis atau sosialisme. Ya. Ya. Jadi apa beda antara apa? Antara komunis dengan ateis itu beda ya.
Jadi sebenarnya komunis itu dia pemahaman apa? Sosialis, pemahaman dalam sisi ekonomi. Ya, ateis itu apa? Kalau ateis itu tidak bertuhan, tidak mempercayai adanya Tuhan, jadi beda ya. Jadi beda. Kalau kita lihat orang-orang Cina itu, mereka punya Tuhan, mereka beragama, ya. Agama mayoritasnya Konghucu kan, artinya mereka apa? Masih percaya adanya Tuhan. Ya. Jadi berbeda. Baik. Berikutnya. Yang keempat, usaha atau ekonomi. Usaha atau ekonomi. Apa contohnya? Ziro'iyun. Apa itu ziro'iyun? Yang bersifat pertanian. Ziro'iyun. Yang bersifat pertanian. Apa lagi? Tijariyun. Yang bersifat perdagangan. Atau yang bersifat bisnis. Bisnis. Sinaiyun. Apa artinya sinaiyun? Yang bersifat industri. Sinaiyun yang bersifat industri. Berikutnya. Yang kelima, yang terakhir, untuk menunjukkan sifat. Sifat. Contohnya adalah hadidiyun. Ya, dari kata hadidun. Hadidun, besi. Yang bersifat besi. Zahabiyun, yang bersifat emas. Zahabiyun. Yang bersifat emas, dari kata zahabun, emas. Khosyabiyun. Dari kata khosyabun, kayu. Yang bersifat kayu. Nah, ini faedah. Ini isim yang ditambahkan ya yang ditasydid atau ya yang ditasydid tak marbutoh, ya nisbah. Isim yang ditambahkan ya nisbah di dalam jumlah, di dalam kalimat, di i'rab sebagai naat. Ya, di faedah. Jadi kalau ketemu isim-isim seperti ini, ya, i'rabnya di dalam jumlah adalah apa? Isim-isim ini di i'rab sebagai naat. Jadi kalau kita kalimat seperti ini, ada kata yang ditambahkan ya nisbah, maka dia di i'rab sebagai naat hakiki. Baik, berikutnya. Catatan. Yang pertama, jika isimnya berakhiran tak marbutoh, maka tak marbutohnya dibuang terlebih dahulu. Contohnya Makkah. Kota Makkah. Makkah tuh tidak ditanwin ya. Makkah tuh tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Nah, sekarang kita ingin membuat nisbah. Ya. Jadi apa? Kita buang dulu apa? Tak marbutohnya. Sehingga menjadi Makkah. Nah, sekarang baru kita tambahkan apa? Ya yang ditasydid. Makkiyun atau makkiyatun.
Ya, harus dibuang tak urutannya terlebih dahulu. Makkiyatun. Berikutnya. Jika isimnya hanya terdiri atas 2 huruf. Jika isimnya hanya 2 huruf, maka ditambahkan waw. Contohnya abun. Abun artinya bapak. Abun artinya bapak. Ini 2 huruf. Kita tambahkan apa? Waw. Aba. Tambahkan dulu apa? Waw. Aba. Baru ditambahkan ya yang ditasydid. Aba. Wiyun. Wiyun. Aba. Wiyun. Berikutnya, yadun. Yadun artinya tangan. Yadun artinya tangan. Yada. Tambahkan. Ini tambahkan huruf waw, kemudian tambahkan ya yang ditasydid atau ya yang ditasydid dan tak marbuthah. Yada wiyun. Atau yada wiyatun. Dan ini mudah ya, ini mudah. Baik, ini ada latihan. Diharapkan nanti ya, ada latihan setelahnya. Lawan 37. Latihan berilah nisbah pada isim-isim berikut. Ya, berilah nisbah pada isim-isim berikut. Ya, nanti dikerjakan ya. Usahakan dikerjakan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan baru. Baik. Al-bab usari bab yang ketiga. Tapi berarti kita telah selesai dari pembahasan apa? Bab yang kedua. Bab yang kedua yang telah selesai yaitu bab yang kedua, isim ditinjau dari kaidah shorof. Bab yang pertama adalah muqaddimah. Bab yang pertama adalah di sini muqaddimah. Ya. Kemudian bab yang kedua adalah isim ditinjau dari kaidah-kaidah shorof. Kita telah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu al-fi'lu min haitsu qawaidus sharfi. Fi'il ditinjau dari kaidah shorof. Fi'il ditinjau dari apa? Kaidah shorof. Nah, ini juga mudah insyaallah. Fi'il al-faslul awalu, fasal yang pertama, al-fi'lu bin nazari ila bunyatihi. Al-fi'lu bin nazari ila bunyatihi. Fi'il ditinjau kepada bangunan huruf A akhir. Isim ditinjau dari bangunan huruf A akhir. Sama seperti isim kan, ada isim ditinjau dari bangunan huruf A akhir. Ayo kita murojaah. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhir ada berapa? Ada 4. Ada berapa? Al-Furqan ada 4. Isim ditinjau dari bangunan akhir ada 4 ya kan? Apa saja dia? Isim maksur, isim manqus, isim apa lagi? Isim mamdud, isim sahih. Isim sahih. Baik. Berikutnya, fi'il ditinjau bangunan akhirnya terbagi menjadi 2. Kalau isim ditinjau dari bangunan akhir, isim ditinjau dari bangunan huruf akhir ada 4. Kalau fi'il, ya pada fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhir itu ada 2. Ada 2. Apa saja dia? Yang pertama fi'il sahih dan yang kedua adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Yang A, yang pertama fi'il sahih. Ini mudah ya, ini sekali lagi mudah kita
baca cepat saja, ini mudah. Fi'il sahih ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illat. Fi'il sahih adalah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illat. Huruf illat ada 3, ada alif, waw, dan ya. Contohnya, kataba. Apa artinya kataba? Menulis. Kataba artinya menulis. Bisa juga kataba bermakna apa? Mewajibkan. Seperti apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Seperti sebentar lagi kita akan memasuki tamu yang agung, itu bulan puasa, bulan Ramadan. Terus yang kedua adalah darosa. Apa artinya darosa? Belajar. Belajar. Di sini apa? Tidak ada huruf illatnya, fi'il sahih. Ya. Berikutnya, rosama. Artinya apa rosama? Menggambar. Bisa menggambar, bisa melukis juga bisa ya. Menggambar, melukis. Rosama. Nah, berikutnya fi'il sahih terbagi menjadi dua. Fi'il sahih terbagi menjadi fi'il sahih terbagi menjadi 3. Fi'il sahih terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz. Apa itu fi'il mahmuz? Ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Baik hamzahnya di awal, di tengah, di akhir. Yang penting ada huruf hamzahnya di situ ya. Baik di awal, di tengah atau di akhir. Ya. Contohnya amaro. Apa artinya amaro? Memerintahkan. Santa, amaro memerintahkan. Berikutnya lagi, sa'alarnya apa sa'ala? Tanya. Ya, sa'alanya ada 2 artinya ya. Sa'alanya ada 2 artinya. Bisa dia minta. Bisa juga apa? Bertanya. Biasanya kalau bertanya itu ada huruf jar an. Sa'ala setelahnya ada huruf jar an. Jadi kalau ada sa'ala kemudian diikuti huruf jar an, ini artinya apa? Bertanya. Bertanya. Baik, berikutnya qara'a. Artinya apa? Qara'a membaca. Qara'a artinya apa? Membaca. Nah, siapa yang tahu lagi selain 3 fi'il ini? Fi'il mahmuz. Baca. Hah? Akhaza artinya mengambil. Akhaza artinya mengambil. Ada A. Apa lagi? Ada A. Akala ya. Akala. Apa lagi? Fakta. Ada A. Bukan, da'a ini fi'il mutalakhir. Da'a. Pada A. Iya, bada'a ya. Kurang jelas di sini musiknya keras. Memulai. Ya, musiknya keras di sini. Baik. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak. Berikutnya fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Ialah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama.
Fiil yang ain dan lam fiilnya sama. Ain berarti huruf kedua. Ain adalah huruf yang kedua. Lam adalah huruf yang ketiga. Lam adalah huruf yang ketiga. Yang ketiga, contohnya apa? Contohnya madda. Apa artinya madda? Membentangkan. Madda ya muddu maddan. Maddun mamdudun muddarata mudda mamaddun mimaddun. Membentangkan. Qalla. Apa artinya qalla? Sedikit. Qalla artinya apa? Sedikit. Berikutnya ghadda. Apa artinya ghadda? Ghaddul basar. Artinya apa? Ghaddul basar. Ya, ghadda itu menundukkan pada pandangan. Ghadda menundukkan pada pandangan. Kalau adda, musiknya keras banget sampai sini. Menggigit adda. Kalau ghadda menundukkan pada pandangan. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga, salim. Salim. Apa itu fi'il salim? Ialah fi'il shahih yang bukan mahmus dan juga bukan mudha'af. Contohnya apa? Ya kataba, menulis. Kataba bisa artinya menulis, bisa mewajibkan. Ya. Berikutnya alima, mengetahui. Alima mengetahui. Azuma. Azuma bermakna agung. Azuma bermakna agung. Agung sama dengan besar. Agung sama dengan besar. Baik. Berikutnya yang B, fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf ilat yang 3. Ada huruf alif, ada huruf waw, ada huruf ya. Contohnya wasaba. Apa artinya wasaba? Wasaba artinya melompat. Wasaba artinya melompat. Ada huruf ilatnya di situ, ada huruf waw di awalnya. Ada huruf waw di awalnya. Berikutnya ya, soma. Apa artinya soma? Puasa. Puasa. Lagi kita puasa Ramadan. Roma. Melempar. Roma melempar. Roma yarmi. Berikutnya fi'il mu'tal terbagi 5, yaitu fi'il mu'tal terbagi 5 apa saja dia? Yang pertama fi'il misal. Fi'il misal. Apa itu fi'il misal? Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada fa fi'ilnya. Fa fi'il berarti huruf pertama. Contohnya wa'ada, yaitu mudhari'nya. Apa artinya wa'ada yaitu? Berjanji. Berikutnya wadoa yadou. Artinya apa? Wadoa yadou? Meletakkan. Berikutnya ya isa yai asu. Artinya apa? Ya isa yai asu? Berputus asa. Ya Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar, Qul lil ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la tai'asu. Kata Allah kan, la tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, ya.
termasuk dosa besar adalah dosa dari rahmat Allah. Nah, berikutnya fi'il ajwaf. Apa itu fi'il ajwaf? Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada ain fi'ilnya. Ain fi'il berarti huruf kedua di tengah. Contohnya ada ya'udu. Apa artinya ada ya'udu? Kembali. Ba'a yabi'u. Artinya apa? Ba'a yabi'u. Menjual. Berikutnya khofa ya khofu artinya apa? Takut, khawatir, sama. Yang berikutnya fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada lam fi'ilnya. Berarti huruf ilatnya pada lam fi'il berarti huruf ketiga huruf terakhir. Contohnya da'a. Apa artinya da'a? Yad'u. Berdoa. Mengajak bisa. Man da'a ila khairin falahu ajru. Man fa'alahu ya. Barang siapa yang menyeru, mengajak sama, berdoa. Berikutnya baka yabkiatnya apa? Menangis. Rodiya yardo. Ridho. Berikutnya yang keempat, lafif mafruk. Apa itu fi'il lafif mafruk? Ialah fi'il yang berhuruf ilat pada fa dan lam fi'ilnya. Pada fa dan lam fi'ilnya berarti apa? Huruf pertama dan huruf ketiga. Huruf pertama dan huruf ketiga. Contohnya apa? Wako yaki. Artinya apa wako yaki? Dikoyatan. Melindungi. Wafayafi. Artinya apa wafayafi? Memenuhi. Ya biasanya apa? Memenuhi itu apa? Memenuhi janji. Wafayafi. Waliya yali wilayatan walin mauliyun lilatali maulan. Artinya apa? Waliya yali mengikuti. Terakhir nomor 5. Fi'il lafif makrun. Fi'il lafif makrun. Apa itu fi'il lafif makrun? Ialah fi'il yang berhuruf ilat pada ain dan lam. Berarti apa? Ain dan lam huruf kedua dan ketiga. Rawa artinya apa rawa? Meriwayatkan. Rawa yarwi, meriwayatkan. Qawiya yaqwa. Kuat. Nawa yanwi. Nawa yanwi artinya apa nawa yanwi? Berniat. Berniat ya. Jadi inilah apa? Pasal yang pertama dari bab yang ketiga, fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah sharaf. Itu fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya. Sekali lagi kita ulangi, fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya secara garis besarnya ada 2. Yang pertama adalah fi'il sahih. Fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada huruf alif, waw dan ya. Fi'il sahih ada 3, fi'il mahmuz, fi'il mudha'af dan fi'il salim. Kemudian yang kedua dari fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya adalah fi'il mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf ilat. Fi'il mu'tal ada 5, fi'il misal, fi'il ajwaf, fi'il nakis, fi'il lafif mafruk dan fi'il lafif makrun. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah ini mudah. Saya tafadhol. Assalamualaikum. Berkenaan dengan mudha'af. Contohnya kayak zalzala, waswasa itu gimana, Pak? Zalzala, waswasa ya. Apakah itu dia fi'il mudha'af atau tidak? Ya. Nanti dicek lagi ya, nanti Anda cek lagi. Apakah dia termasuk fi'il mudha'af atau tidak? Jadi dia fi'il 4 huruf ya, fi'il 4 huruf. Nanti Anda cek lagi.
Di sini musiknya keras sekali ya, keras kedengarannya. Nggak nyaman juga. Putus-putus juga gini tuh. Iya, terus putus. Kenapa putus-putus? Sinyalnya mungkin ya. Ini pakai wifi di sini. Sinyal kita Nggak tahu gangguan. yang mana kayaknya. Mana jelas Ustaz? Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah kalau jelas. Cuma di sini musiknya dengarnya keras sekali, nggak nyaman juga ya. Kita akhiri di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum jami'an.